Jadi guys, ini suasananya habis ujian. Aduh, aku nggak tahu sih kedengeran apa enggak, tapi intinya aku mau pergi dulu. Terbantai coy. Akhirnya aku udah selesai guys. Aduh capek banget, tapi bentar ya, kita mau mencari cabai dulu guys. Jujur I'm lost di sini, gue bingung. Gue tuh mau ke toko Vietnam, tapi gue di mana ya, gue lupa. Mencari cabai dulu, tapi di sini gue tersesat teman-teman. Gue di mana ya, gue lupa. Gue di mana nggak tahu. Donkinya kita sudah di jalan yang tepat guys. Oke. Aku sudah tidak punya tenaga lagi guys. Intinya kita kesana yuk. Kita mau ke Donki dulu. Di apa ya di Donki? Nggak tahu juga sih. Tapi sebenarnya aku lapar banget. Tapi tempat makan, aduh, lightingnya. Tempat makannya tuh masih jauh banget guys. Jadi aku nggak tahu mau makan di mana lah. Kita beli cabai dulu ya teman-teman. Let's go. Ini dia sempat untuk membeli cabai. Yo, rame guys. Let's go. Membeli cabai dulu guys. Ada bakso. Cabainya udah dapat guys. Cabainya udah dapat. Terus apalagi sih tadi mie buat oleh-oleh, dan sekarang kita mau makan. Tapi kita harus nyebrang, dan aku nggak tahu deh bakal kayak gimana. Pokoknya kita pergi dulu deh. Oke. Aku lagi nggak mood karena aku bener-bener pusing dan aku belum makan dari pagi. So aku pengen banget makan makanan Korea. Lagi aku bener-bener seperti orang yang tidak punya teman. Tapi emang nggak punya teman sih, tapi ngeliat orang sebanyak ini gue jadi pusing. Melihat adik-adik di sini, tasnya LV teman-teman. Tiba-tiba panas guys. Oke guys, kita makan dulu ya. Bye bye. Kita lagi nunggu bis. Atau udah bisa jam berapa tuh?
Panas guys. Halo guys, akhirnya aku udah sampai rumah. Aku udah ganti baju, udah pakai daster is me. Akhirnya aku juga udah waras. Aku udah bisa cerita ke kalian. Setelah tadi aku bener-bener mental breakdance banget. Aku bener-bener shock banget karena of course sebenarnya tuh di luar ekspektasi aku soal ujiannya. Jelas itu sudah terlihat dan sebenarnya aku juga nggak berekspektasi mudah. Tapi sangat sulit sekali karena aku tuh nggak belajar dan aku itu menyepelekan gitu guys. Jadi hari ini aku mau menceritakan lagi pengalaman aku ikut ujian ini. Ini tuh ujian sebenarnya total kelima aku di sini. Jadi aku udah pernah ujian JFTA 2, terus aku pernah JLPT juga tahun kemarin, terus aku pernah ujian karena aku pemagang, jadi ada ujian kayak khusus tahun pertama dan tahun terakhir magang gitulah, ujian masak begitu. Sebenarnya dari 5 ujian, 4 ujian itu sudah memenuhi standar semua. Empatnya ada target aku untuk lolos dan alhamdulillah 4-4-nya diberi kelolosan. Dan aku kayak ya udah kayak ada misi tambahan gitu, kayak kenapa kita nggak coba ujian yang selanjutnya, which is hari ini gitu kan, tanggal 5. Dengan berbakat kesotoyan aku, dan sebenarnya aku mikir kayak it's okay kalau misalnya aku nggak akan lolos di kali ini, karena nanti aku pengen lolosnya tuh kayak tahun depan or tahun depannya lagi ketika memang bahasa aku mulai ditambah. Tapi untuk kali ini tuh kayak udahlah untuk pengalaman aja gitu, untuk melihat, cek ombak, terus kayak ngetes rasa, ngetes mental dan lain-lain sebagainya. Tapi beneran mental aku kena banget guys, kayak oh my god, aku nggak tahu banget, kayak so intense banget, kayak bener-bener kepala aku tuh pusing banget. Memang sebenarnya menurut aku sebenarnya, tapi jika kamu belajar kamu itu bisa, jika kamu belajar tuh kamu itu bisa gitu kan. Karena balik lagi JLPT itu sebenarnya menurut aku pribadi ya, setelah 2 kali ikut JLPT ini itu hanya belajar pola. Sebenarnya ada polanya, hanya memang harus banyak latihan dan itulah yang susah, konsistensi. Terus kayak kita di sini juga bekerja kan, buat teman-teman yang mungkin magang atau teman-teman yang bukan dari Ryugakusei atau dari mahasiswa, teman-teman yang memang pemagang atau Tokutegino gitu yang bekerja ingin mendapatkan sertifikat JLPT atau mau ngetes kemampuan itu, menurutku adalah orang-orang yang rajin, orang-orang yang benar-benar dedicate untuk belajar. Dan menurut aku untuk stage kali ini aku ikut N2, menurut aku bisa kalau teman-teman belajar begitu. Mungkin kalau aku belajar aku bisa. Kalau teman-teman belajar, aku yakin teman-teman bisa gitu, tanpa harus kayak joki-joki pelajaran atau lain sebagainya. Tapi karena aku tidak belajar guys, jadi kayak bener-bener totally blind gitu loh. Jadi kayak Kotoba dan dari kayak Chokai, justru kebalik sama mungkin beberapa orang yang kayak mereka belajar tuh dari kanji atau dari ya menulis kanji atau menulisnya pintar gitu kan, menghafal Kotoba. Aku tuh nggak sama sekali. Jadi Kotoba mungkin aku masih terbatas, tapi aku terbiasa dengan Chokai karena aku ya suka anime dari dulu, terus lumayan tertarik dengan belajar bahasa, dan aku sering ngobrol juga menggunakan bahasa Jepang walaupun tidak benar gitu ya. Mana yang paling susah, section mana di JLPT yang paling susah bagi aku, walaupun di tes kali ini itu lumayan tidak berguna, kurang berdamage gitu loh. Kayak kemampuan aku tuh ternyata belum sebegitunya untuk Chokai. Sebenarnya bisa, maksudnya mengerti, kayak mereka itu 50% ngomong apa aku tuh mengerti, tapi hanya eksekusinya itu menurut aku masih kurang kurang
kurang baik gitu eksekusinya. Kayak ketika memilih jawaban tuh aku masih bingung, karena menurut aku di antara pilihan jawaban 1, 2, 3, 4 aku masih kayak ini logis juga sih kayak gitu. Jadi disitulah itu loh, Chokai itu susahnya tuh di situ. Walaupun kita mengerti konteksnya, apalagi di stage kali ini tuh pembahasannya kan lumayan kompleks gitu loh. Terus pilihan gandanya atau kayak premisnya itu kayak semuanya tuh kaitan logis gitu loh. Kayak misalnya ada sebuah kasus gitu ya, begini si A si B si C kayak gini, terus premis A begini, B begini, C begini. Kalau di yang sebelumnya di M3 atau mungkin JFTA 2 itu kayak premisnya itu tuh satu berbeda banget, A beda, B beda, C beda. Jadi kayak jelas jawabannya si ini misalnya. Tapi kalau yang kali ini iya ada beberapa yang beda, cuman kayak lebih banyak yang kayak premisnya itu semuanya nyambung gitu loh. Kayak ya juga ya, ini kalau dipikir-pikir benar juga, ini kalau dipikir-pikir benar juga. Jadi mana yang paling betul di antara semua yang betul gitu loh menurut aku. Ya, menurut saya pribadi nih, orang yang tidak belajar gitu. Sorry to say gitu ya, maaf banget gitu. Mungkin bagi orang yang bisa beda kali ya, tapi maaf ya, menurut saya orang awam di Chokai itu seperti itu. Tapi bagi saya ya, yang maksudnya lumayan berat menurut saya, memang saya lemah di situ, yaitu semua orang yang membencinya, yaitulah Dokai dan ya Mojigoi Kanji gitu. Apalagi gitu kan, memang begitu. Tapi mungkin untuk Bunpo itu tadi, kalau misalnya teman-teman bisa belajar lebih dari saya, mungkin teman-teman itu bisa kalau Bunpo. Kalau Kanji ya saya wallahu alam ya, itu pasti menurut saya teman-teman yang bisa menghafal Kanji ya monggo. Teman-teman seperti saya yang tidak bisa menghafal Kanji ya saya berdasarkan insting saja, tapi jangan ditiru ya, mendingan belajar. Lalu untuk Dokainya mantap sekali gitu. Saya tidak bisa berkata-kata lagi sih, kayak sangat-sangat, kalau strategi saya bahkan sementara itu tidak bisa memuaskan. Dokainya itu lumayan, topiknya itu saya nggak tahu sih, karena saya nggak baca sebenarnya, karena saya nggak bisa baca juga gitu. Walaupun saya bisa baca pun saya kagak ngerti artinya apa, karena pertama dia pakai kanji. Ketika saya tahu kanjinya, saya tidak ngerti cara bacanya, karena dia digabung dengan kanji-kanji yang lain. Lalu ketika saya mengerti cara bacanya karena dia pakai hiragana, saya tidak tahu arti kotobanya. Jadi kayak meskipun dia pakai hiragana atau pakai, ya katakanlah ada beberapa, kebanyakan pakai hiragana pun saya nggak ngerti kotobanya apa, karena kotobanya N2 lumayan ya gitu. Kayak harus banyak belajar dan membaca sih sebenarnya saya ya gitu, karena memang menurut saya agak susah. N2-nya itu tidak saya jarang gunakan di kehidupan sehari-hari, karena saya ngobrolnya pakai ngobrol biasa aja sama teman-teman saya di Jepang gitu, bukan yang pakai songke yang seperti ke atasan begitu ya teman-teman ya. Salah sih gitu. Jadi Dokainya seperti itu. So far seperti itu saja. Saya tidak berharap saya menang, saya tidak berharap saya lolos, walaupun saya berharap sih sebenarnya ada sedikit harapan saya lolos. Tapi ya hari ini begitulah vlog hari ini. Aku nggak tahu bisa tayang apa enggak. Kalau tayang oke, kalau nggak tayang juga oke. Nanti kita sama-sama tunggu hasil JLPT-nya, tapi jangan berharap juga teman-teman, karena ya begitulah. See you.